Halo, selamat datang di channel Matpi. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas materi persamaan dan fungsi kuadrat. Materi ini akan dibagi ke dalam beberapa video terpisah. Di video kali ini, kita akan membahas materi persamaan kuadrat dengan pokok bahasan, definisi dari persamaan kuadrat, dan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Yang ke A, bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a, b, dan c merupakan bilangan real dan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Dengan x-nya merupakan variabel, kemudian a-nya merupakan koefisien dari x pangkat 2, b-nya merupakan koefisien dari x, dan c-nya merupakan konstanta. Contoh persamaan kuadrat. Yang pertama, x kuadrat kurang 6x tambah 8 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini, a-nya adalah 1, koefisien dari x pangkat 2, ketika tidak ditulis atau angkanya tidak ada, maka nilainya adalah 1. Kemudian b-nya sama dengan negatif 6, dan c-nya sama dengan 8. Contoh yang kedua, 4x kuadrat ditambah 8x tambah 3 sama dengan 0. Dengan a, atau koefisien dari x pangkat 2, nilainya 4, b-nya 8, atau koefisien dari x, dan c-nya, atau konstanta, nilainya adalah 3. Contoh yang ketiga, x kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini, a-nya adalah 1, b-nya 0, b merupakan koefisien dari x. Nah, di sini, koefisien dari x dan variabel x-nya tidak ada, maka ketika tidak ada, nilainya adalah 0. Kemudian c-nya bernilai negatif 9. Contoh yang keempat, 2x kuadrat dikurang 6x sama dengan 0. Dari persamaan ini, kita punya nilai a-nya sama dengan 2, atau koefisien dari x pangkat 2-nya adalah 2. Kemudian b-nya adalah negatif 6, dan c-nya sama dengan 0. Nah, c bernilai 0 karena dari persamaan kuadrat ini, c-nya tidak ada. Nah, itulah beberapa contoh dari persamaan kuadrat. Yang ke B, penyelesaian dari persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan pemfaktoran, yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC atau rumus kuadrat. Yang pertama, kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran. Kalau misalnya kita punya persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah c sama dengan 0, maka persamaan kuadrat ini kalau kita faktorkan, koefisien dari x pangkat 2 dengan konstantanya kita kalikan, yaitu a dikali dengan c, nilainya adalah ac. Kita mencari dua bilangan yang dikalikan akan bernilai ac, kemudian ketika kita jumlahkan akan bernilai b atau yang tengah. Nah, kedua bilangan ini merupakan bilangan yang sama. Kita misalkan bilangan tersebut adalah P dan Q. P kalau kita kalikan dengan Q, maka akan bernilai AC. Kemudian kalau kita jumlahkan dengan Q, akan bernilai B. Maka pemfaktorannya kita bisa tulis, yaitu 1 per A. A-nya adalah koefisien dari X pangkat 2. Di sini kita punya AX dipangkatkan 2. Kalau misalnya saya punya AX dipangkatkan 2, maka ini kita bisa tulis menjadi AX dikali dengan AX. Nah, AX-nya ada 2, maka AX-nya kita tuliskan yang pertama di sini, kemudian AX yang keduanya kita tuliskan di sini. Kemudian, P dan Q-nya kita tuliskan di sini. Ataupun sebaliknya, maka hasil pemfaktorannya yaitu 1 per A dikali dengan AX tambah P dikali dengan AX tambah Q sama dengan 0. Nah, agar kita memahami dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran, maka kita kerjakan beberapa soal berikut. Contoh yang pertama, yaitu x kuadrat kurang 6x tambah 8 sama dengan 0. Kita lihat di sini koefisien dari x pangkat 2-nya adalah 1. 1 kita kalikan dengan 8, nilainya adalah 8. Maka kita mencari dua bilangan yang dikalikan bernilai 8 dan dijumlahkan yang tengah, yaitu bernilai negatif 6. Kedua bilangan tersebut merupakan bilangan yang sama,
dikalikan 8 dan dijumlahkan negatif 6, yaitu negatif 4 dan negatif 2. Negatif 4 kalau saya kalikan dengan negatif 2, nilainya adalah 8. Negatif 4 kalau saya jumlahkan dengan negatif 2, nilainya adalah negatif 6. Nah, setelah kita mendapatkan dua bilangan yang sama tersebut, maka pemfaktorannya yaitu x dikurang 4 dikali dengan x kurang 2 sama dengan 0. Di sini kita punya x pangkat 2. X pangkat 2 nilainya adalah x dikali dengan x. Nah, di sini kita punya 2x. X yang pertama kita tuliskan di sini, kemudian x yang kedua dituliskan di sini. Kemudian kedua bilangan yang sama yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu negatif 4 dan negatif 2, kita tuliskan di sini dan di sini. X kurang 4 kita buat supaya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 4, kita pindah ke ruas kanan, yaitu positif 4. Kemudian x kurang 2, kita buat supaya menjadi sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 2, kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 2. Nah, di sini kita punya dua akar, yaitu x1 dan x2. Maka akar-akarnya yaitu x1-nya sama dengan 4 dan x2-nya sama dengan 2. Contoh yang kedua, 3x kuadrat ditambah 7x kurang 6 sama dengan 0. Yang pertama, kita kalikan terlebih dahulu, yaitu koefisien dari x pangkat 2 dengan konstantanya. 3 dikalikan dengan negatif 6, nilainya adalah negatif 18. Kemudian kita mencari dua bilangan yang dikalikan bernilai negatif 18, kemudian dijumlahkan yang tengah, yaitu positif 7. Dikalikan negatif 18, dijumlahkan 7, yaitu 9 dan negatif 2. Nah, kedua bilangan ini adalah bilangan yang sama. 9 dikalikan dengan negatif 2, negatif 18. 9 ditambah dengan negatif 2, nilainya adalah 7. Nah, sekarang kita faktorkan. Kita punya koefisien dari x pangkat 2 adalah 3, maka kita bagi dengan 3, yaitu 1/3, kemudian dikalikan dengan 3x ditambah 9, dikali dengan 3x kurang 2. Kita punya di sini yaitu 3x pangkat 2. 3x di pangkat 2 itu artinya adalah 3x dikali dengan 3x. Nah, di sini kita punya nilai 3x-nya ada 2. Maka 3x yang pertama kita tuliskan di sini, kemudian 3x yang kedua kita tuliskan di sini. Kemudian untuk kedua bilangan yang sama tadi, yaitu 9 dan negatif 2, kita tuliskan di sini dan di sini. Yang ini kita kalikan, 1/3 dikali dengan 3x, nilainya adalah x. 1/3 dikali dengan 9, nilainya 3. X tambah 3 dikali dengan 3x kurang 2 sama dengan 0. Kita buat yang ini supaya menjadi sama dengan 0. X tambah 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 3. Atau 3x kurang 2 sama dengan 0, maka 3x sama dengan negatif 2, pindah ke ruas kanan menjadi positif 2, maka x-nya sama dengan 2/3. Sehingga kita punya akar-akarnya yaitu x1 nilainya negatif 3 dan x2 nilainya adalah 2/3. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.